도끼다. 칼 가지고 와. 칼. Halo para Juma dan juga Jusi, kembali lagi di channel Benjamin Park. Kali ini gue akan menceritakan film yang isinya tembak-tembakan serta gelut-gelutan, di mana pemeran utama dari film ini adalah aktor yang cukup terkenal di Korea dan namanya adalah Jang Hyuk. Tahu kan? Aksi dari Jang Hyuk di film ini agak mirip sama aksi babang John Wick yang suka banget nge-headshot lawannya sampai KO. Judul film ini adalah The Killer, A Girl Who Deserves to Die, mengisahkan tentang Wigang atau Jang Hyuk yang pernah menjadi pembunuh bayaran legendaris. Tetapi dia sekarang menjalani kehidupan yang berbeda dan dia kini menikmati hari-hari yang damai bersama istrinya. Suatu hari istri dan temannya melakukan perjalanan dan meninggalkan Yunjin yang merupakan putri dari teman istrinya dengan Wigang. Yunjin kemudian diculik dan Wigang sekarang harus mendapatkan Yunjin kembali dengan selamat dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas penculikan itu. Gimana kelanjutan filmnya? Mari kita lihat saja, bro. Bang Wigang adalah seorang pembunuh bayaran yang kemampuan bela dirinya sangat handal. Pakai senjata ataupun tangan kosong, dia pokoknya jago banget lah. Wigang juga dikenal dengan pembunuh bayaran tanpa ekspresi. Jadi kalau membunuh orang ya ekspresinya datar banget, sedatar penghasilan kamu. Tapi itu dulu, karena sekarang Wigang itu hidup dalam kedamaian bersama dengan istri seksinya. Suatu hari istrinya izin sama Wigang bahwa dia pengen pergi berlibur sama kawan lamanya ke Pulau Jeju. Tapi kawan lamanya ini punya seorang anak gadis dan dia itu mau Wigang menjaga gadis itu selama dia pergi dengan kawan lamanya. Tentu saja Wigang yang seorang lelaki berdarah dingin ini nggak mau kalau disuruh ngasuh seorang anak perempuan yang sudah dewasa. Tapi karena dia sangat menyayangi istrinya, dia nggak bisa menolak keinginan istrinya. Wigang lalu pergi ke sebuah bandara untuk mengantar istri dan teman lamanya. Setelah itu malam harinya dia langsung cus buat menjemput anak dari teman istrinya. Karena masih 17 tahun, gadis yang bernama Yunjin ini masih suka dandan dan party. Yunjin pun izin sama Wigang bahwa dia mau nginep di rumah kawannya. Tentu saja Wigang ini senang banget karena Yunjin gak jadi tinggal di rumahnya. Bahkan Yunjin ini dikasih uang saku sama Wigang dan menyuruhnya buat tinggal yang lama di rumah kawannya. 그래, 오래 있을 수 있으니까. Tapi baru saja semalam ngomong nginep di rumah kawannya, subuh-subuh Yunjin ini nelpon Wigang yang lagi tidur dan minta dijemput karena perutnya sakit. Tapi pas Wigang ini sampai di tempat itu, Yunjin ternyata lagi kencan sama bujangan. Yunjin ini kelihatan banget nggak punya sopan santun asli. Yunjin ini malah nyuruh Wigang buat balik ke rumahnya lagi tanpa melihat mukanya. Dan saat hendak pulang, Wigang ini melihat Yunjin lagi jalan sama anak moge. Dan karena kepikiran sama keselamatan Yunjin, Wigang pun memutar balik mobilnya dan mengikuti Yunjin melalui GPS yang sudah ditaruh di dompetnya. Dan ternyata Yunjin ini lagi dirundung sama seniornya di sebuah ice skating. Dan ternyata Yunjin ini mau dijual ke om-om sama seniornya. Wigang pun datang tepat waktu. Dan setelah melihat Wigang, para bocil yang sok jago pun langsung mengeluarkan pisaunya dan melawan Wigang. Tapi ya bagaikan hiena duel sama singa ini mah. Dari kejadian semalam, Yunjin pun kini menjadi lebih menurut sama Wigang. Namun pada suatu malam saat Wigang lagi jemput Yunjin dari lesnya, mereka melewati suatu jalan yang ternyata sedang ada tragedi pembunuhan 5 orang remaja. Yang ternyata mereka adalah orang yang kemarin malam mau jual Yunjin. Wigang yang lewat pun diberhentikan oleh seorang detektif. Namun setelah memeriksa Wigang, dia pun dipersilakan lewat. Tapi Wigang ini punya sebuah firasat buruk. 안 좋은 예감은 제 하루를. Keesokan harinya, detektif yang bertemu dengannya semalam datang ke rumah Wigang. Ternyata detektif ini hendak bertanya sama Wigang karena sebelum kejadian pembunuhan terjadi, mobil milik Wigang ini terlihat melintasi TKP-nya. Detektif itu pun mencurigai Yunjin karena Yunjin terlihat menaiki salah satu dari motor korban. Selain itu, Yunjin ini juga teman sekelas para korban. Namun saat hendak berbicara dengan Yunjin, detektif itu pun diusir sama Wigang. 오늘은 이만 돌아가시는 게 좋을 것 같은데. 그럼 오늘은 이만 일어나겠습니다.
Gadis yang hendak menjual Yunji pun menelpon Yunji dan memintanya untuk berbicara dengan Wigang. Dia lalu mengancam Wigang bahwa sidik jarinya sudah tertera di dalam pisau yang pernah dia gunakan untuk menyerang mereka. Jadi dia meminta kepada Wigang untuk menemuinya. Wigang pun langsung menyiapkan senjata rahasianya untuk menemui gadis itu dan menyuruh Yunji buat tinggal di rumah itu saja. 너 그냥 여기 있어. 걸리지 보내니까. Menggunakan motor Harley-nya, Wigang pun pergi melaju kencang menembus seluruh jalanan hingga mencapai sebuah bangunan. Wigang pun sampai di lantai atas dan dengan santainya dia bertanya ini tempat apa. Si kutu kupret ini malah nyuruh anak buahnya buat menutup pintunya. Nganter nyawa ini mah. Wigang pun dengan mudah melumpuhkan seorang pria botak. Setelah itu Wigang pun meminta mereka untuk menyerahkan pisaunya sambil menyayat tangan dari orang botak tadi. 칼 가지고 와. Para cecunguk yang ketakutan itu pun berhasil kabur dari Wigang. Dan saat Wigang hendak mengejarnya, dia terlihat diserang oleh seorang menggunakan sebuah senjata semacam jarum, tapi ditembakkan dalam kecepatan yang laju. Setelah itu mereka pun bertarung, tapi Wigang masih terlalu jago buat memanah itu hingga dia pun tertusuk oleh senjata milik Wigang. Setelah itu Wigang pun pergi dari tempat itu dan pulang ke rumahnya. Dan saat Wigang telah sampai di rumahnya, dia pun menemukan beberapa jejak yang mencurigakan yang ternyata Yunji ini sudah diculik oleh para komplotan itu. Dengan alat pelacaknya, Wigang pun dengan mudah menemukan mereka. Ternyata kini Wigang sedang berada di sebuah tempat prostitusi. Wigang pun menghajar semua pria hidung belang yang ada di sana untuk menemukan Yunji. Gadis yang hendak menjual Yunji pun berlari keluar untuk kabur, tapi berhasil dihentikan oleh Wigang. Wigang lalu membawa wanita itu ke dalam sebuah gedung untuk menginterogasinya. Namun wanita itu malah menyangka Wigang ini akan menikmati tubuhnya. Padahal nih, wanita itu lalu berteriak setelah Wigang menusuk pahanya yang mulus. Dan tanpa ampun Wigang pun terus menyiksanya hingga membuat dia mengatakan di mana lokasi mereka membawa Yunji. Wigang lalu menelpon polisi dan memintanya untuk menyelamatkan gadis itu. Setelah itu dia pun cabut untuk mencari Yunji. Setelah sampai di tempat di mana Yunji disekap, Wigang pun langsung disambut dengan lemparan kapak. Dan setelah itu Wigang pun terlihat dikeroyok oleh puluhan manusia. Tapi Wigang ini jago banget gelut, apalagi pas pakai pistolnya. Semua orang berhasil di headshot pokoknya. Ada kalau cuma 30-an orang. Dan gak cuma pakai pistol, Wigang ini jago banget pakai pisau apalagi kapak. Setelah menghabisi mereka semua, Wigang pun mengancam satu anak yang tersisa untuk tahu di mana bos mereka. Namun setelah dia mengatakan di mana keberadaan bos mereka, Wigang ini malah mengkill dia juga. Sebelum Wigang pergi dari tempat itu, dia bertemu kembali dengan orang yang tempo hari gelut sama dia. Itu loh yang pakai senjata kayak jarum. Tapi tiba-tiba saja orang itu malah memberitahu di mana letak keberadaan Yunji sama Wigang. Wigang yang merasa waktunya nggak banyak pun nggak mau ngeladenin dia gelut dan memilih buat pergi dari tempat itu buat nyari Yunji. Tapi pria itu juga nggak kalah gigih. Dia pun mengejar Wigang dan kembali mengajak Wigang bertarung. Mereka pun bertarung di sebuah kamar dan dengan cerdik Wigang ini mengaitkan sebuah tali yang bisa dia gunakan untuk kabur ke celana pria pirang itu. Setelah itu Wigang pun loncat dari lantai atas menuju jendela dan mendarat tepat di atas mobil. Sialnya pas di bawah Wigang malah ketemu sama detektif yang mencurigainya sebagai pembunuh dari kelima bocil kemarin. Detektif itu pun mengancam dengan pistolnya. Namun dengan kecerdikan dari Wigang, dia berhasil merebut pistol milik detektif dan memintanya untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Wigang lalu mendatangi sebuah pelabuhan. Di sana dia pun melihat bahwa Yunji berada di sebuah mobil van hitam. Dengan emosi Wigang pun menabrakkan mobil yang sedang dia kendarai ke mobil van hitam itu hingga mobil van hitam itu terguling. Otomatis Yunji juga terlihat teler dan berdarah-darah karena ditabrak. Wigang lalu menyelamatkan Yunji dari upaya penculikannya. Setelah membunuh semua cecunguk itu, Wigang pun menemukan fakta bahwa detektif itu ternyata disuap untuk melindungi para penjahat. Namun Wigang ini nggak membunuhnya. Wigang merasa bahwa dia membutuhkan detektif itu untuk membantunya untuk bebas dari tuduhan pembunuhan yang mengarah kepadanya. Detektif itu pun setuju untuk membantu Wigang dan membawanya serta Yunjin ke rumah sakit. Karena rasa bersalahnya dengan gadis yang pernah dia bunuh yang seusia Yunji, Wigang pun kini sudah bertekad untuk merawat dan melindungi Yunji. 마찬가지야.
Wigang dan detektif korup itu pun kembali berbincang untuk berdiskusi tentang masalah mereka. Ternyata Wigang ini menyadari ketika dia jatuh di atas mobil polisi, dia melihat mayat gadis yang pernah disiksa olehnya. Dari situlah dia mengetahui bahwa detektif ini adalah seorang detektif yang korup. Wigang lalu bersedia membayar detektif itu asalkan dia mau menyerahkan nama yang menyuapnya, yaitu Ryunji. Wigang pun menunggu keputusan detektif itu untuk memberikan informasinya tentang Ryunji. Wigang pun sudah bersiap untuk melawan Ryunji dan cecunguknya. Pertama-tama dia menemui teman lamanya yang bekerja sebagai penjual senjata. Wigang pun meminta senjata yang paling ampuh untuk melawan Ryunji. Di sela-sela kesibukannya, Wigang pun tetap bertukar kabar dengan istrinya. Orang jantan tuh ya gini, walaupun sangar tapi tetap sayang istri. Setelah itu, detektif itu pun memberikan informasi tentang Ryunji kepada Wigang. Begitu mendapatkan informasi itu, Wigang pun langsung pergi untuk menemui seorang yang bernama Park untuk mencari tahu seorang pria yang bernama Ryunji. Gak lupa Wigang pun membantai semua orang yang ia temui. Ternyata si Park ini adalah seorang yang menyediakan gadis muda dari beberapa sekolah di SMA untuk dijual kepada para lelaki hidung belang. Dan gak cuma gadis Korea, para gadis Rusia juga ikut dijual demi kesenangan nafsu semata. Mirip banget dengan film John Wick. Setelah membunuh banyak orang, Wigang pun terlihat menyewa pembersih kejahatan. Dan apakah kalian tahu siapa yang bekerja menjadi pembersih kejahatannya? Dia adalah Cha Tae-hyun, guys. Haha. Wigang pun memintanya untuk membantu membersihkan kasus terakhir kalinya dengan bayaran 4 kali lipat. Setelah itu, Wigang pun terlihat bersiap mengambil senjata yang sudah dia pesan kepada kawannya. Setelahnya, mereka berdua pun terlihat merakit senjata itu melalui tutorial YouTube. Kini perang pun siap terjadi. Headshot komandan. Terlihat di sebuah villa yang sangat mewah sedang diadakan sebuah pesta yang sangat meriah, tentunya dengan penjagaan yang ketat dari pasukan khusus. Tapi walaupun mereka terlatih, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Wigang. Dari jarak jauh, Wigang pun terlihat menembaki semua penjaga layaknya sniper. Setelah itu, perlahan Wigang pun memasuki tempat itu sembari membunuhi semua orang yang berjaga. Wigang pun kembali bertemu dengan si rambut pirang dan mereka pun kembali baku tembak. Detektif yang membantunya juga datang ke tempat itu untuk menyokongnya dari belakang. Namun setelah mendapatkan sebuah kesempatan, detektif itu terlihat menembak Wigang. Dan kini dia pun mengancam Wigang. Karena sudah terpojok, Wigang pun menyerah. Wigang pun dibawa menuju ke sebuah ruangan. Dan di sana Wigang ternyata bertemu dengan bos mereka yang lagi duduk sama gadis SMA. 당신이야. 윤지를 지명한 거. Ternyata orang inilah yang bernama Ryunji. Dia adalah seorang hakim yang mempunyai privilege yang sempurna. Orang kaya dari lahir, turunan dari kakek moyangnya. Sayangnya dia ini seorang mail. Dia adalah seorang yang brengsek sejati. Bahkan detektif itu juga sudah disewa olehnya. Ryunji pun kini meminta detektif itu untuk membunuh Wigang, namun gak di tempat itu. Setelah itu Ryunji pun mengeloni gadis SMA yang ada di sampingnya, tentu sambil pakai narkoba biar otongnya kuat semalaman. Pada saat detektif itu lengah dari penjagaan Wigang, Wigang pun langsung menghajarnya. Wigang pun kembali bertarung dengan anak buah Ryunji, tapi mereka bukan tandingan dari Wigang. Setelah mengalahkan mereka, Wigang pun menembak detektif sambil mengatakan, "Aku itu sengaja tertangkap buat melihat wajah hakim yang sebenarnya." Dan setelah itu, dar. 판사님, 얼굴 벌리고. Wigang pun kembali baku tembak dengan si pirang. Baku tembak mereka pun dilakukan sembari duel adu ketangkasan dalam bela diri. Mereka juga saling menggunakan kekuatan, menggunakan pisau, tinju sana tinju sini. Akhirnya si Wigang berhasil memecahkan kepala dari si pirang dengan botol sampai dia teler dan gak mampu memberikan perlawanan lagi sama Wigang. Mereka pun bergelut hingga Wigang berhasil menembaknya serta menendangnya hingga dia terpental dan jatuh ke kolam renang tempat para orang sedang mengadakan pesta.
Setelah itu Wigang pun mendatangi Hakim Ryunji. Hakim Ryunji yang cuma memakai kolor karena habis kelon pun kaget melihat Wigang. Wigang lalu meminta Ryunji untuk memakai pakaiannya. Ryunji yang pandai bersilat lidah pun mencoba untuk bernegosiasi dengan Wigang dengan menawarinya sebuah pekerjaan untuk bekerja bersamanya dan akan mendapatkan bayaran yang sangat besar. Ternyata Hakim itu bekerja sama dengan ibu dari Ryunji yang ternyata dia adalah seorang germo. Ryunji pun sampai menawarkan untuk membersihkan namanya dari kejahatan karena dia sudah membunuh detektif Lee. Wigang yang cool pun gak terpengaruh sama sekali dengan tawaran yang dia dapatkan dari Hakim Ryunji. Dan dengan santainya Wigang pun menembaki Hakim Ryunji dengan berondongan peluru yang bertubi-tubi hingga dia tewas. Keesokan harinya, setelah istri dan ibu dari Yunji pulang dari liburan mereka dari Pulau Jeju, ibu Yunji pun langsung pergi meninggalkan istri Wigang sendirian. Dan dia pun terlihat sedang menelpon seseorang di dalam mobilnya. Tapi ternyata yang menelpon dirinya adalah Wigang yang kini sedang berada di belakangnya. Wigang pun langsung bertanya apa motif dari dirinya mendekati istri dari Wigang. Ternyata dia mendekati istri dari Wigang adalah semata-mata karena dia mendapat kabar bahwa Wigang ini punya beberapa gedung dan melihat fakta bahwa Wigang ini adalah orang yang sangat kaya. Dia bahkan sampai mengumpankan anak tirinya agar bisa menaklukkan Wigang. Tapi karena Wigang ini orangnya sangat setia, dia nggak tergoda sama sekali. Setelah mendengar perkataannya, Wigang pun menyuruhnya untuk menyetir dan pergi ke suatu tempat. Mereka pun sampai di suatu tempat yang sepi. Perempuan itu pun terlihat sangat ketakutan. Wigang lalu mengatakan padanya bahwa dia akan menjaga Yunji sampai Yunji dewasa. Setelah mendengar perkataan dari Wigang, wanita itu pun mengomel bahwa semua lelaki itu sama saja. Tapi nggak banyak bacot, Wigang ini langsung menembaknya dari belakang. And she's died. Setelah itu Wigang pun menemui istrinya di suatu pantai. Di sana juga ada Yunji. Wigang pun berhasil menepati janji pada istrinya. Istrinya lalu datang dan memeluk Wigang sembari menepuk pundak dari Wigang. Hal itu pun mengingatkan Wigang pada gadis yang pernah dia bunuh dahulu. Film pun berakhir. Gimana kill counternya guys? Lebih badass dari John Wick kan? Tetapi tetap John Wick lah yang nomor satu buat kita semua. Saya paham apa isi hati kalian. Stay cool and keep calm and see you in the next video guys.